Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1071 sampai bab 1080. Terkejut. Semua orang segera mulai berkumpul di sekitar gadis-gadis yang berteriak ketika mereka bertanya, apa yang terjadi? Namun, jawaban atas pertanyaan itu segera dibuat jelas saat mereka melihat ke arah yang ditatap gadis-gadis yang berteriak itu dengan mata terbelalak. Berbaring di bukit pasir adalah dua mayat. Di bawah sinar bulan, mayat-mayat itu tampak seperti telah dihisap kering. Dengan kulit mereka menempel erat pada tubuh mereka setelah semua cairan internal mereka tersedot keluar. Itu Mini dan Juan. Teriak seseorang dari dalam regu pencari yang mengenali pakaian yang dikenakan mayat-mayat itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini baru setengah jam, kata Profesor Yell. Meskipun Profesor memiliki banyak pengalaman di bidangnya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa pergantian peristiwa saat ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Melihat dua mayat saja membuat rambutnya berdiri. Ini Capranani. Dia ada di sini. Tergagap Master of the Desert dengan ngeri sebelum menelan ludah. Mendengar itu, semua orang menjadi semakin ketakutan. Mendorong mereka untuk berkumpul bersama. Datanglah padaku. Dia tinggal di sisiku, teriak Win. Ketakutan dalam suaranya. Sementara itu, Master of the Desert yang kini sudah berlutut mulai berdoa. Kita lewat saja, Capranani. Kami tidak punya niat lain. Mohon maafkan kami. Mendengar itu, semua orang segera mulai meniru tindakannya. Mengulangi kata-kata yang sama persis yang digunakan pria berjanggut itu. Geral, bagaimanapun, hanya berjalan kedua mayat dan setelah melihatnya, dia berkata, apa Capranani? Ini dilakukan oleh binatang buas belaka. Apa yang kamu katakan? Omong kosong. Anda hanya anak muda yang tidak tahu apa-apa. Anda sebaiknya menjaga lidah Anda atau Anda akan menjadi orang pertama yang dibunuh Capranani. Menegur Master of the Desert sebagai balasan. Jelas merasa bahwa kata-kata Geral terlalu ceroboh. Jaga lidahmu atau kamu akan menjadi orang pertama yang dibunuh Capranani gelombang. Begitu Master of the Desert mengatakan itu, sebuah suara samar yang hampir menyatu dengan angin dan pasir terdengar. Semua orang mendengarkan dengan ngeri saat suara kekanak-kanakan yang terdengar menyeramkan itu diulang. Fakta bahwa semua ini terjadi di bawah langit malam hanya membuat suasana terasa lebih nyata. Pada saat itu, Profesor Yell dan yang lainnya menahan napas saat mereka menatap dengan mata terbelalak ke belakang Geral. Kakak, cermat. Ada sesuatu di belakangmu, memperingatkan Gia dan Meredith saat mereka secara bersamaan berdiri. Ketakutan yang luar biasa dalam suara mereka. Geral sudah memiliki firasat bagus tentang apa itu sesuatu. Dia sudah menabraknya sebelumnya. Dan setelah berbalik untuk menatap monster itu, tebakannya ternyata benar. Monster itu sendiri memiliki mata hijau dan rambut acak-acakan. Dan saat ini sedang merangkak keluar dari bukit pasir. Berdiri tegak, dia tampak mirip dengan manusia pada pandangan pertama. Namun, pemeriksaan lebih dekat, siapapun pasti akan tahu bahwa dia sama sekali tidak. Masih mengulangi kalimat yang sama dari sebelumnya. Capranani mulai perlahan merangkak ke arah Geral dengan lidahnya yang panjang yang dipenuhi deretan duri di atasnya dan sesekali diseret melintasi pasir bergaul. Capra pengasuh. Master of the Desert tergagap ketakutan saat dia langsung mulai bersujud di depannya. Aku sudah mencarimu sepanjang malam dan siang. Kau tahu. Jadi kamu akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirimu lagi. Teriak Geral. Dingin. Sejujurnya. Dengan kecepatan Geral, dia sebelumnya berhasil melewati titik tengah gurun. Namun, tidak lama kemudian, ia menemukan keberadaan Capranani. Dalam keadaan normal, Geral hanya akan berjalan melewatinya sehingga dia bisa pergi. Namun, ini bukan keadaan normal. Bagaimanapun,
Gia dan kelompoknya masih berada di belakangnya. Geralt mengkhawatirkan keselamatan Gia karena salah satunya. Binatang itu tampaknya lebih suka menyerang turis. Kedua, dia juga bisa mengatakan bahwa binatang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah oleh orang biasa. Dengan pemikiran itu, dia hanya bisa berbalik untuk mencari Gia. Ketika binatang itu akhirnya menyadari siapa Geralt, kemarahan memenuhi mata hijaunya saat air liur hijau menetes dari mulutnya yang menganga. Meninggalkan kalian semua, aku akan berurusan dengannya. Perintah Geralt saat dia berbalik untuk melihat Profesor Yell dan yang lainnya. Sementara Profesor Yell dan yang lainnya langsung mengangguk. Win sendiri mengeluarkan pistol dari sakunya sebelum berkata, "Itu hanya binatang, bukan apa yang kalian semua takuti. Jangan khawatir. Gia, aku akan melindungimu. Lihat aku membunuhnya." Menjadi egois, Win jelas tidak membiarkan saingannya mencuri perhatiannya. Dengan itu, dia membidik monster itu dan menarik pelatuknya. Meskipun peluru mengenai sasarannya, Capranani nyaris tidak terpengaruh oleh serangan itu. Seperti yang dikatakan Master of the Desert sebelumnya, monster itu hampir anti peluru karena kulitnya yang sangat keras. "Apa?" teriak Win, tercengang. Meskipun peluru itu tidak melukainya, binatang itu sangat marah dengan serangan Win. Bergegas untuk memukul. Binatang itu kemudian berdiri dan meraih kerah Win sebelum melemparkannya ke udara. Beberapa detik kemudian, Win menemukan dirinya jatuh kembali ke pasir. Setelah beberapa saat, dia mulai menyemburkan darah dari dimakan juga. Seberapa kuat? Profesor Yell tergagap yang menjadi pucat karena ketakutan saat dia memimpin kelompok penelitinya ke belakang. Dengan Win yang sekarang menyingkir, binatang itu berbalik menghadap Geralt lagi. Target utamanya sejak awal. Hanya dengan melihatnya, dia sudah bisa merasakan betapa kuat dan kejamnya Geralt. Saat dia memukulnya, Geralt mengirimnya terbang kembali dengan tendangan yang kuat. Meskipun binatang itu memiliki kulit yang tebal, Geralt masih seorang master semi hebat. Dengan kata lain, tidak mungkin itu bisa menangani kekuatan batin Geralt. Jatuh ke tanah. Capra. Nani kemudian mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Sekarang merasa jauh lebih cemas. Binatang itu mulai mencakar pasir dengan keempat anggota tubuhnya. Pada saat itu, Gia yang tetap tinggal bersama Meredith alih-alih melarikan diri bersama yang lain dengan gugup berteriak, "Kakak! Tolong hati-hati!" Mendengar suaranya juga, binatang itu tiba-tiba berbalik untuk menatap Gia. Dalam sedetik, binatang itu tampak mengambil keputusan saat dia mengambil segenggam pasir dan melemparkannya langsung ke Geralt. Sementara Geralt menghindari serangan itu, binatang itu berlari ke arah Gia. Hal berikutnya yang Gia tahu, Capranani sudah berdiri di depannya. Geralt benar-benar tidak menyangka binatang itu sepintar ini. Berpikir bahwa dia telah memanipulasinya untuk berpikir bahwa dia akan menyerangnya padahal sebenarnya, dia akan mengejar Gia. Pada saat Geralt menyadari semua ini, baik Gia dan Meredith telah ditangkap oleh binatang itu. Melihat itu, Geralt berlari ke arah Capranani sebelum melemparkan benda hitam yang sangat cepat langsung ke dadanya. Namun, binatang itu tidak terlihat terlalu terpengaruh dan buru-buru berlari menjauh, menculik Gia dan Meredith dalam prosesnya. "Gia!" teriak Geralt, merasakan jantungnya mengepal saat dia melihat binatang itu melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dari apa yang dia tahu, binatang itu sangat haus darah. Apakah ada kemungkinan Gia dan Meredith akan selamat setelah jatuh ke tangan? Apa yang harus kita lakukan? Gia dan Meredith telah dibawa pergi. Berteriak beberapa peneliti dengan gelisah. Pada saat itu, Geralt menoleh untuk melihat Master of the Desert yang masih gemetar sebelum berjalan ke arahnya dan mengangkat pria berjanggut itu dengan satu tangan. "Jawab aku ini, apakah Anda tahu di mana sarang binatang itu? Atau tempat yang sering dia kunjungi?" Tanya Geralt dengan dingin. Aku tidak terlalu yakin. Apa yang ingin kamu lakukan? Harap diingat bahwa Andalah yang pertama kali membuat Capranani marah. Begitu dia marah, niatnya untuk membunuh meningkat secara drastis. Jawab Tuan Gurun-Gurun. "Bunuh," katamu. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu juga. Jangan terlalu lama bertindak gegabah. Anak muda, tenangkan dirimu sendiri," teriak Profesor Yell, berusaha menenangkan Geralt. Setelah itu,
Dia berbalik menghadap Master of the Desert sebelum berkata, Master of the Desert, Anda melihat bagaimana dia bertarung melawan binatang itu sebelumnya. Dia jelas memiliki kemampuan untuk menghadapi binatang itu dan berpotensi membunuh. Selain itu, Capranani sekarang memiliki 2 manusia hidup dalam genggamannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Jadi tolong, mohon berbelas kasih dan beritahu kami di mana sarang binatang itu. Kalau tidak, benar-benar tidak akan ada kesempatan bagi gadis-gadis itu untuk diselamatkan. Aku bisa memberitahumu di mana itu. Tapi pertama-tama, tolong katakan padanya untuk menurunkanku. Jawab Master of the Desert yang saat ini lebih takut pada Geral yang tampak sangat marah. Mendengar itu, Geral mengerutkan kening sebelum melemparkannya ke tanah. Setelah itu, dia berbalik menghadap Master of the Desert sebelum berkata, Master of the Desert, Anda melihat bagaimana dia bertarung melawan binatang itu sebelumnya. Dia jelas memiliki kemampuan untuk menghadapi binatang itu dan berpotensi membunuh. Selain itu, Capranani kini memiliki 2 manusia hidup dalam genggamannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Jadi tolong, mohon berbelas kasih dan beritahu kami di mana sarang binatang itu. Kalau tidak, sungguh tidak akan ada kesempatan bagi gadis-gadis itu untuk menyelamatkan. Aku bisa mengaturnya di mana itu. Tapi pertama-tama, tolong katakan padanya untuk menurunkanku. Jawab Master of the Desert yang saat ini lebih takut pada Geral yang tampak sangat marah. Mendengar itu, Geral mengerutkan keningnya sebelum melemparkannya ke tanah. Setelah itu, Master of the Desert membersihkan pasir dari pakaiannya sebelum berkata, banyak orang mengatakan bahwa kamu tidak boleh pergi ke sumur kuno yang terletak di dalam Tousan Sandridge. Orang-orang dilarang pergi ke sana karena suatu alasan. Lagi pula, siapapun yang menuju ke sana pasti akan dimakan hidup-hidup oleh Capranani. Karena korelasi itu, saya berasumsi bahwa disitulah sarangnya. Meskipun ada peringatan untuk tidak pergi ke sana, tidak ada yang benar-benar tahu di mana lokasinya. Tidak ada yang bisa memastikan di mana letaknya karena tidak ada orang yang masuk yang pernah berhasil keluar hidup-hidup. Katamu 1000 pasir punggung bukit. Gumam Geral pelan. Melihat perhiasannya, dia kemudian berbalik untuk menemukan konstelasi biduk di langit malam. Begitu dia mengerti, Geral berteriak, aku tahu di mana itu. Dengan itu, Geral langsung berlari ke arah tertentu. Karena Tousan Sandridge telah ditandai pada peta yang dikirim oleh pria misterius itu kepadanya, Geral tidak kesulitan menemukan di mana letaknya. Saat dia berlari, anggota tim peneliti mulai berteriak, bangga, tunggu kami. Setelah melihat seberapa kuat dia, mereka tahu bahwa bertahan di sana akan menjadi pilihan teraman mereka. Mereka pun mengikutinya karena terlalu ketakutan untuk tetap berada di posisi mereka saat ini. Dengan mereka semua memikirkan hal yang kurang sama, mereka semua mulai mengejar Geral. Setelah berlari cukup lama, Geral akhirnya tiba di Tousan Sandridge. Setelah tiba, dia dengan cepat mengetahui mengapa daerah itu dinamai seperti itu. Dengan kemungkinan tidak kurang dari 1000 bukit pasir yang saling tumpang tindih, inspirasi untuk nama daerah itu terlihat jelas. Namun, bahkan setelah melihat-lihat sebentar, dia masih tidak dapat menemukan sumur kuno yang telah disebutkan oleh Master of the Desert. Beberapa saat kemudian setelah berjalan cukup lama ketika hidungnya mencium aroma aneh, mendorongnya untuk melihat ke bawah. Di kakinya ada genangan darah. Sambil menyipitkan matanya, dia melihat bahwa darah itu memiliki jejak hijau tua di dalamnya. Itu saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa darah itu milik binatang itu. Sementara Capranani awalnya tidak bereaksi banyak setelah Dawnbreaker Geral menghantam dadanya. Geral yakin bahwa dia telah berhasil melukai binatang itu. Akibatnya menyebabkan ketidaknyamanan yang besar. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat pertahanan pihak lain, mereka masih akan terluka parah setelah terkena Dawnbreaker. Dengan mengikuti jejak darah, tidak lama kemudian Geral akhirnya menemukan di mana sumur kuno itu berada. Jika bukan karena darahnya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Lagi pula, sumur terletak di utara Tousan Sandridge tersembunyi dengan sangat baik, tidak seperti pintu masuk gua yang tidak jelas. Saat ia mendekati sumur,
Bau busuk menghebohkan memenuhi lubang hidungnya. Binatang itu ada di sini. Teriak Geralt sambil menatap ke bawah sumur. Meskipun baunya benar-benar mengerikan, Geralt tidak punya pilihan lain jika dia ingin menyelamatkan Gia. Sambil menahan napas, dia kemudian melompat ke dalam sumur. Menyadari ada air di dasarnya, Geralt mempersiapkan diri untuk benturan sebelum langsung menyelam ke dalamnya. Air sumur mengalir dalam dan setelah keluar dari ujung yang lain, Geralt menyadari bahwa dia sekarang berada di semacam sungai. Melihat bahwa sungai itu memiliki tepi, Geralt memiliki firasat bahwa dia saat ini berada di semacam sungai bawah tanah. Saat dia berenang ke tepi sungai, dia dengan cepat menyadari bahwa binatang itu hadir. Pada saat itu, Capranani sedang menatap tubuh Gia dan Meredith yang tidak sadarkan diri. Lidahnya yang berduri menjulur. Saat dia menyadari bahwa ada orang lain yang hadir, dia berbalik untuk melihat. Setelah menyadari bahwa itu adalah Geralt, dia langsung memamerkan taringnya padanya. Secara bersamaan memperlihatkan dadanya yang terluka parah yang sekarang berdarah deras. Namun, reaksi pertama Geralt adalah berseru, "Gia, Gia, kamu baik-baik saja?" Tidak mendapat jawaban dan melihat betapa pucatnya gadis yang tidak sadarkan diri itu, Geralt menoleh untuk melihat Capranani berikutnya sebelum berteriak dengan marah, "Dasar binatang! Mari kita lihat kamu mencoba melarikan diri dariku lagi kali ini." Dengan itu, dia melemparkan Dawnbreaker ke Capranani sambil secara bersamaan berlari ke arahnya untuk menyerang. Dengan dua bahaya yang tiba-tiba harus dilacak, binatang itu tertangkap basah. Akibatnya, Dawnbreaker dengan mudah menembus kulit tebal binatang itu dan langsung menusuk jantungnya. Dengan binatang itu sekarang berteriak kesakitan, Dawnbreaker kemudian melayang ke lehernya sebelum menebasnya. Bahkan setelah itu, monster itu hanya memegangi lehernya, terus berteriak. Merasa semakin cemas akan keselamatan Gia, Geralt kemudian memerintahkan Dawnbreaker untuk kembali ke tangannya sambil memegang kepala Capranani dan memenggal kepala binatang itu secara pribadi. Setelah selesai, Geralt terus berlari ke arah Gia sambil berteriak, "Gia!" Setelah dengan cepat memeriksa tubuhnya apakah ada luka, Geralt lega mengetahui bahwa Gia hanya pingsan karena kekurangan oksigen. Ternyata, Geralt untungnya tiba sebelum binatang itu bisa melakukan apa saja pada kedua gadis itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk optimis dulu. Kedua gadis itu kehabisan napas setelah melakukan perjalanan melalui bukit pasir untuk waktu yang lama. Sayangnya, hanya ada satu metode yang bisa digunakan Geralt untuk menyembuhkannya. "Maaf, Nona, tapi aku harus melakukan ini untuk menyelamatkanmu," gumam Geralt pada dirinya sendiri saat dia mulai melakukan CPR pada Gia. Secara alami, dia harus melakukan hal yang sama untuk Meredith. Meskipun dia tidak suka melakukannya, itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Sekitar 10 menit kemudian ketika Geralt memeluk Gia, mengguncangnya sedikit, dia kemudian berkata, "Gia, Gia, bagaimana perasaanmu?" Beberapa detik kemudian, kelopak mata Gia berkedut saat gadis itu akhirnya bangun. "Geralt," kata Gia saat matanya langsung melebar. Saat dia berpegangan erat pada lengannya dengan tak percaya, Geralt sendiri menyadari bahwa dia telah membuang topengnya lebih awal karena betapa cemasnya dia. Karena itu, dia sekarang tahu siapa dia. "Itu benar-benar kamu, Geralt," tambah Gia. Sekarang sangat bersemangat sehingga dia tampak seperti ingin menangis. Menolak untuk melepaskan lengannya, dia kemudian melanjutkan, Aku tidak sedang bermimpi, kan? Memikirkan bahwa akhirnya aku bisa melihatmu lagi. Geralt, tahukah kamu bahwa aku memikirkanmu setiap hari selama kehadiranmu?" Dari seberapa erat dia memeluk lengannya, sepertinya dia khawatir bahwa ini benar-benar hanya mimpi. Dan dia akan menghilang lagi begitu dia melonggarkan cengkeramannya. Memahami itu, Geralt merasakan sakit yang akut di hatinya. Dia hanya bisa mengecewakannya begitu banyak dalam hidup ini. Geralt tidak tahan menyakitinya lebih jauh dari ini. Sesaat karena kehilangan apa yang harus dilakukan. Dia berpikir sejenak saat Gia terus berpegangan pada lengannya. Beberapa saat kemudian, dia membentuk ekspresi terkejut di wajahnya sebelum berkata, Nona. Saya khawatir Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Nama saya bukan Geralt."
Kebohongan. Aku tidak akan pernah mengira kamu adalah orang lain. Jawab Gia hampir seketika saat dia berpegangan lebih erat sambil menyeka air mata dari wajahnya dengan tangannya yang bebas. Nona, nama saya Sadrian. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang geral ini. Mungkinkah dia orang yang menggendongmu yang kamu sebutkan sebelumnya? Apa aku terlihat sangat mirip dengannya? Tanya Geral dengan nada acuh tak acuh. Geral punya banyak waktu untuk melatih wajah pokernya sejak dia melakukannya sejak pertama kali bertemu Gia hari itu. Setelah melihat betapa acuh tak acuh ekspresinya, dia perlahan mulai merasa bahwa dia benar-benar tidak terbiasa dengan pria aneh itu. Terlebih lagi, suaranya berbeda dari Geral yang dia kenal. Geral Gia yang jatuh cinta agak kurus, pendiam, dan memiliki kulit putih. Sementara orang di depannya sangat mirip dengannya. Dia jauh lebih berotot, lebih kuat, dan sedikit lebih kecoklatan daripada Geral. Namun, bisakah dua orang yang tinggal di planet yang sama benar-benar terlihat sangat mirip? Ya, kalian berdua sangat mirip satu sama lain. Apa kau yakin tidak berbohong padaku? Tanya Gia. Sekali lagi, namaku Sadrian, dan aku tidak mengenal Geral, terutama yang mirip denganku. Tetap saja. Dari betapa terkejutnya kamu muncul, kurasa aku pasti sangat mirip dengannya. Ya, kamu benar-benar melakukannya, jawab Gia dengan anggukan. Namun, setelah melihatmu beberapa saat, aku melihat beberapa perbedaan antara kamu dan dia. Pertama, Geral cukup lemah dan mungkin tidak sekuat dirimu. Selain itu, dia tidak sehebat dirimu. Kamu juga. Bagaimanapun, apakah kamu yang menyelamatkan kami? Kakak. Tanya Gia sambil menyeka sisa air mata di wajahnya. Sedikit kekecewaan terpancar di matanya. Dia akhirnya bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini benar-benar bukan Geral. Meskipun keduanya terlihat sangat mirip, tidak mungkin Geral bisa menjadi sekuat dan sehebat ini hanya dalam setahun. Jadi ini benar-benar bukan dia. Memang, setelah binatang itu menangkapmu dan temanmu, aku mengejarnya. Untungnya, saya menyelamatkan Anda tepat waktu. Omong-omong, aku ingin melihat foto Geral ini begitu kita keluar dari tempat ini. Bahkan aku penasaran seperti apa kemiripan kita sekarang. Jawab Geral. Baiklah, kata Gia sambil terus menatap Geral tidak percaya. Meskipun pikirannya yakin bahwa dia bukan Geral, nalurinya mengatakan sebaliknya. Pada akhirnya, dia memilih rasionalitasnya daripada perasaannya karena dia benar-benar tampak lebih asing daripada sekarang. Pada saat itu, Meredith sendiri perlahan terbangun. Melihat itu, Gia langsung mendukungnya sambil bertanya, apakah kamu baik-baik saja, Meredith? Aku baik-baik saja. Aku baru saja bermimpi sangat aneh tadi. Jawab Meredith sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Mimpi yang aneh. Ya, aku bermimpi seseorang menciumku. Apakah kamu nyata? Apakah Anda bahkan menyadari situasi kita saat ini? Untuk berpikir bahwa kamu masih dalam mood untuk bercanda ketika kita hampir kehilangan nyawa. Jawab Gia. Merasa tidak bisa berkata-kata. Tapi aku benar-benar serius. Mendengar percakapan mereka, Geral hanya bisa sedikit tersipu. Bisakah kamu menjadi kakak laki-laki? Kata Meredith keras-keras. Sekarang menyadari bahwa Geral hadir. Terkejut. Matanya melebar dan wajahnya langsung memerah saat dia dengan malu-malu menatap Geral dengan ekspresi yang agak konyol. Sebelum ini, dia kadang-kadang bertanya-tanya seperti apa tampangnya. Lagi pula, siapa bilang dia tidak bisa menjadi paman tua? Sekarang setelah topengnya terlepas, Meredith benar-benar tidak menyangka dia akan setampan ini. Melihat gadis itu menghela napas berat, Geral hanya menjawab, memang benar, kamu bisa memanggilku Sadrian. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Sadrian, kata Meredith sambil terus menatapnya. Dia sendiri juga telah menatap Geral selama ini. Ketika dia tersipu sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa bahkan rona merahnya mirip dengan Geral. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, mungkin masih ada binatang buas atau monster lain yang mengintai di dekat sini. Jadi mari kita berdua keluar ke tempat yang aman dulu. Jawab Geral sambil berdiri sebelum memindai lingkungan mereka. Dia berhenti ketika dia melihat apa yang tampak seperti garis samar dari pintu batu yang sedikit tersembunyi di balik beberapa batu.
Apakah itu terlihat seperti gerbang batu bagi kalian? Memang, jawab Gia. Mengangguk setuju setelah melihat ke arah Geralt. Yah, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencoba mendorongnya terbuka, kan? Tambah meredit. Memang, sementara aku melakukannya. Kalian harus mundur sedikit. Jawab Geralt dengan anggukan. Berdasarkan desas-desus yang kakeknya dengar dari seluruh dunia dan kemudian memberi tahu Geralt harta biasanya dapat ditemukan tersembunyi di tempat-tempat yang dijaga oleh binatang buas atau monster aneh. Gambar matahari itu sendiri ditemukan oleh nenek moyang keluarganya di dalam gua yang terletak di hutan lebat. Itu dijaga pada saat itu oleh kera putih besar pemakan manusia. Dan banyak nenek moyangnya kehilangan nyawa sebelum akhirnya berhasil mengambil gambar itu. Karena Geralt sudah ada di sini, dia mungkin masuk dan melihat-lihat. Geralt telah menyuruh para gadis untuk mundur lebih awal karena dengan betapa beratnya gerbang batu itu, dia tahu dia perlu menggunakan kekuatan batinnya untuk membukanya. Dia takut jika mereka berdiri terlalu dekat dengannya, mereka bisa terluka. Begitu mereka berada pada jarak yang aman, Geralt mulai meraba-raba di sekitar gerbang batu untuk mencari titik lemah. Setelah berhasil menemukannya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum memfokuskan seluruh energinya di tempat itu. Dan meluncurkan semuanya sekaligus. Dengan gemuruh yang kuat, setiap batu di sekitarnya mulai menari di tempat saat area itu sedikit bergetar. Beberapa detik kemudian, suara batu yang diseret ke tanah bisa terdengar saat celah di pintu mulai melebar. Itu benar-benar gerbang batu. Setelah mengkonfirmasi itu, Geralt terus mendorong gerbang batu terbuka dan setelah itu cukup lebar. Sebuah terowongan menampakkan dirinya kepada ketiganya. Ini, tidak mungkin makam kuno. Mungkinkah? Tanya Meredith dengan penuh semangat saat dia berlari ke sisi Geralt. Dia sendiri merasa sedikit tidak nyaman setelah menyaksikan pemandangan di depannya. Itu benar-benar terlihat seperti satu. Kata Gia, baiklah. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Kalian bisa mengikutiku dari belakang. Jawab Geralt. Geralt sejujurnya tidak terlalu tertarik pada apakah itu benar-benar sebuah makam kuno atau tidak. Lagi pula, dia tidak terlalu membutuhkan uang. Saat ketiganya berjalan lebih jauh ke dalam terowongan, terowongan itu perlahan berubah menjadi koridor yang, pada gilirannya, membawa mereka ke semacam area lobi. Sementara koridor itu sendiri benar-benar kosong. Sebuah platform batu berdiri di tengah area lobi. Di atasnya, tergeletak sebuah kotak batu persegi panjang yang Geralt sama sekali tidak tahu untuk apa kotak itu bisa digunakan. Melalui bantuan senter gadis-gadis, mereka bertiga menyadari bahwa dinding lobi dihiasi dengan lukisan-lukisan bermotif aneh yang akan membuat siapapun merasa terkesima jika dilihat di bawah cahaya obor. Setelah menyadari bahwa ada juga lampu minyak di dalam ruangan, mereka menyalakannya, mencerahkan lobi sedikit. Daripada makam kuno, ini lebih terlihat seperti tempat penyimpanan. Terus terang saja, kata Gia sambil menunjuk ke kotak batu. Karena dia telah bepergian dengan sekelompok peneliti dari utara sampai ke selatan pada tahun lalu, Gia memiliki sedikit pengalaman di bidangnya. Mendengar itu, Geralt sendiri mengangguk setuju sambil berkata, ya, aku juga berpikir begitu. Hei, Sadrian, ayo periksa ini. Hal-hal yang dilukis pada mural ini terlihat sangat aneh. Teriak Meredith. Setelah berjalan untuk melihat dirinya sendiri, dia harus setuju dengannya tentang betapa anehnya penampilan mereka. Dari apa yang dia lihat, mural menggambarkan bagaimana orang-orang yang tinggal di sini saat itu menjalani kehidupan mereka. Namun, beberapa orang yang dilukis tampak sangat aneh. Sederhananya, mural tampaknya menceritakan sebuah cerita. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sepertinya menceritakan kisah barang-barang yang disembunyikan di ruangan batu ini. Melihat Gia juga memperhatikan mural itu dengan seksama, Geralt kemudian bertanya, apakah kamu mengerti apa yang coba dikatakan oleh mural itu? Gia. Apa? Kau baru saja meneleponku. Tanya Gia saat dia segera sadar dan menatap Geralt. Ekspresi kosong di wajahnya. Kenapa? Gia tentu saja. Aku tidak salah menyebut namamu, kan? Lagi pula, aku sudah mendengar beberapa orang memanggilmu seperti itu pada saat ini. Kau benar. Namaku Gia. Ya,
jawab Gia sambil merasakan jantungnya sedikit bergetar. Menghilangkan perasaan itu, dia kemudian menjawab, aku bisa memahami beberapa dari mereka. Tapi kisah yang mereka ceritakan agak aneh. Mural pertama di sini sepertinya mengatakan bahwa sesuatu yang sangat aneh terjadi. Untuk sedikitnya. Dari apa yang bisa kukumpulkan, ternyata mayat aneh jatuh dari langit. Semua mayat mengenakan pakaian yang tampak aneh juga. Dan mereka masing-masing memiliki penampilan yang aneh. Mayat-mayat itu tampaknya telah mengalami kematian yang menyedihkan sebelum jatuh dari langit. Bagaimanapun, itu menyebabkan kegemparan saat itu karena penduduk setempat semuanya percaya tahayul. Mereka percaya bahwa mayat-mayat itu adalah tentara surga. Jadi mereka berencana untuk membangunkan mereka sebuah makam agar penduduk setempat dapat memberikan persembahan kepada mereka. Jelas Gia, luar biasa. Kan, seolah-olah mayat bisa jatuh begitu saja dari langit. Aku menduga semua ini hanyalah dongeng yang mereka ciptakan. Ngomong-ngomong, mural kedua juga berbicara tentang para prajurit surgawi. Di antara mayat-mayat itu, salah satunya tampak lebih misterius daripada yang lain. Prajurit surgawi ini tampaknya telah menerima perlakuan yang sangat istimewa dan berbeda dari penduduk setempat. Berdasarkan mural, tampaknya mereka menyembah mayat ini seperti seorang raja. Bahkan sampai bersujud di hadapannya saat mereka mengangkut mayatnya. Sebenarnya, setelah melihat lebih dekat, mereka tampak lebih memuja mayat seperti dewa daripada raja. Mayat ini tampaknya lebih istimewa daripada yang lain karena mereka menemukan tubuhnya di pohon besar yang jatuh dari langit dengan semua mayat lainnya. Tambah Gia, merasa bahwa ceritanya menjadi terlalu tidak realistis. Bahkan menurut standar dongeng. Bukankah ada dua peti mati yang diangkut? Tanya Meredith. Yah, mural ketiga sepertinya menjelaskan bahwa, menurut mural itu, seorang wanita berpakaian putih harus dimakamkan di peti mati lainnya. Dia seharusnya sangat cantik, dan semua orang yang melihatnya akan merasa terkejut. Rupanya, dia terlihat sangat cantik meskipun dia sudah mati seperti mayat lainnya. Terlebih lagi, dia ditemukan terbaring di atas prajurit surgawi yang ditemukan di pohon besar yang sama yang saya sebutkan sebelumnya. Dari apa yang bisa dikatakan penduduk setempat, mereka berdua adalah sepasang kekasih yang ingin dikubur satu sama lain. Karena itu, orang-orang di negara itu mengadakan upacara pemakaman yang sangat megah untuk dua makhluk spiritual pada hari mereka menemukannya. Untuk mural keempat, aku hanya mengerti bagian sebelumnya. Rupanya, prajurit surgawi misterius itu membawa senjata, meskipun itu ditempatkan di tempat lain. Juga, dia dan wanita berpakaian putih itu akhirnya tidak dikubur bersama. Ini diduga karena beberapa pengemis tua menghalangi mereka, mencegah mereka melanjutkan rencana. Karena campur tangan lelaki tua itu, prajurit surgawi misterius itu akhirnya ditempatkan di dalam peti mati yang sangat istimewa sebelum disimpan di ruang rahasia. Seperti yang terlihat di bagian mural ini, yang hadir di adegan itu adalah raja, yang mengubur prajurit surgawi yang misterius, dan juga pengemis tua itu. Dari kelihatannya, lelaki tua itu tertawa sepanjang waktu. Saya melihat, dan bagian terakhirnya, tanya Geralt, merasa sangat bingung karena dia bingung. Aku tidak begitu mengerti bagian terakhir. Itu menyebutkan sesuatu tentang pengemis tua yang mengetahui ilmu hitam. Rupanya, saat upacara pemakaman selesai, dia tertawa beberapa kali sebelum menghilang ke udara. Tepat setelah itu, sebuah objek besar muncul yang menyelimuti seluruh kota kerajaan. Itu tidak mungkin untuk sedikitnya, tapi itu terlihat seperti kapal perang. Aku tidak bisa memahami bagian ini juga, jawab Gia sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin kapal perang sebesar itu bisa ada ribuan tahun yang lalu? Meredith menggelengkan kepalanya juga sebelum berkata, kurasa ini semua hanya hasil dari imajinasi berlebihan orang-orang tua. Dari apa yang bisa kulihat, pasangan prajurit surgawi itu pastilah pangeran dan selir yang paling dicintainya. Masuk akal bagi orang-orang pada waktu itu untuk melukis mural dengan cara ini untuk melambangkan cinta mereka yang mendalam satu sama lain. Terlebih lagi, teori pangeran juga menjelaskan mengapa semua orang di mural membungkuk padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang bangsawan.
Adapun mayat yang jatuh dari langit, aku berasumsi bahwa mereka adalah prajurit pribadi sang pangeran. Karena negara-negara di wilayah barat terus-menerus berperang di masa lalu, sang pangeran bisa saja mati saat memimpin tentaranya ke medan perang. Mendengar teori Meredith, dia tidak bisa menahan tawa sebelum berkata, meskipun kisah cinta yang kamu buat terdengar sedikit tidak realistis, itu masih masuk akal. Paling tidak, ini adalah kesimpulan paling logis yang kami dapatkan. Saya kira sebagian besar dari apa yang Anda katakan benar. Tetap saja, orang dahulu pasti memiliki imajinasi yang sangat menakjubkan bahkan untuk menggambar kapal perang yang begitu besar ribuan tahun yang lalu. Menimpali Geralt tanpa terlalu memikirkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke platform batu sebelum menambahkan. Jadi, item yang tersembunyi di dalam kotak batu itu seharusnya adalah senjata yang dibawa oleh prajurit surgawi, kan? Kata Geralt sambil dengan lembut menyentuh kotak batu itu. Untungnya, dia bisa dengan mudah membuka kotak batu itu. Saat debu beterbangan tepat ke wajah Geralt, baik Meredith dan Gia berjalan ke arahnya setelah debu mereda sebelum mengintip ke dalam kotak juga. Di dalam, tergeletak pedang panjang yang tertutup debu. Terlepas dari lapisan debu di atasnya, itu tidak cukup untuk menyembunyikan kilau cemerlang pedang itu. Nyatanya itu sangat berkilau, sehingga mereka bertiga merasa bahwa bahkan orang yang melihatnya dari jauh akan merasakan getaran di punggung mereka begitu mereka melihat kilau pedang itu. Meskipun mungkin sudah berumur ribuan tahun, pedang itu masih terlihat cukup tajam. Kata Meredith sambil mencoba mengambil pedang sambil tersenyum. Dia sendiri yang tidak terlihat tertarik pada pedang hanya kembali untuk melihat mural. Berat, erang Meredith sambil terus berusaha mengangkat pedang. Hampir terasa seolah-olah pedang itu tertancap di dasar kotak batu. Biarkan aku mencoba, kata Geralt sambil mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang. Menerapkan sedikit kekuatan, Geralt mampu mengangkat pedang dengan mudah. Ini benar-benar tidak seberat itu. Tambah Geralt sambil tertawa kecil sambil menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit untuk menghilangkan debu dari pedang. Meskipun tidak terlihat istimewa, seperti yang dikatakan Meredith sebelumnya, pedang itu tampak sangat tajam. Setelah diperiksa lebih dekat, kata Lightbane terukir di atasnya. Dan Geralt tidak bisa menahan perasaan bahwa pedang itu agak istimewa meskipun penampilannya biasa saja. Mungkinkah Lightbane menjadi artefak magis juga? Gumam Geralt pada dirinya sendiri karena terkejut. Sementara itu asumsinya, dia tidak dapat menemukan jejak spiritual nyata pada senjata itu. Terlepas dari itu, dia masih sangat senang dengan penemuannya. Fakta bahwa dia telah mempelajari 3 jurus gaya pedang panjang dari Dawnbreaker membuat penemuan itu menjadi lebih baik. Kebetulan atau tidak, dia sekarang memiliki senjata baru yang sempurna untuk mengakomodasi keahliannya. Hei, kalian berdua, ayo lihat ini. Sepertinya ada yang salah dengan mural ini. Memanggil Gia tiba-tiba. Oh, berhenti melihat mural fantasi itu. Gia, mengapa Anda tidak datang dan melihat apakah pedang ini memiliki nilai uang? Jawab Meredith. Tidak, kamu tidak mengerti. Setelah melihat sedikit lebih dekat pada bagian akhir dari mural, saya tidak berpikir semua ini hanya fantasi lagi. Datang saja dan lihat, kata Gia sambil menunjuk bagian kedua dari mural itu. Jika Anda hanya membayangkan bahwa bangunan besar ini yang dilukis oleh orang-orang zaman dahulu adalah kapal perang yang bisa terbang, maka semuanya mulai masuk akal. Menjelang akhir mural, terlihat bahwa pada malam sebelum pemakaman tentara surgawi, kapal perang besar ini muncul dan membawa 300 pria dan wanita muda pergi. Lihat raja dan yang lainnya membungkuk di sana. Tidakkah mereka terlihat seperti sedang melihat mereka pergi? Dan kemudian di panel berikutnya, kapal perang itu tiba-tiba menghilang. Perhatikan. Bagaimanapun, ketika semua orang berlutut, mural itu memastikan untuk menonjolkan wajah pengemis tua itu. Di antara semua orang yang dicat, hanya pengemis yang mengangkat wajahnya tinggi-tinggi sambil menggambarkan seringai jelek. Orang dahulu bahkan memastikan untuk membuatnya terlihat seperti sedang berusaha menyembunyikan senyum jahatnya. Bukankah semuanya menjadi lebih masuk akal sekarang dengan melihatnya seperti ini? Jelas Gia. Hahaha, kamu pasti punya imajinasi yang aktif. Gia. Tidak heran Profesor Yale menerima Anda sebagai muridnya. Gia.
Mural itu dilukis seperti apa? Puluhan ribu tahun yang lalu. Kapanpun itu. Periode waktunya harus kuno. Dengan mengingat hal itu, bagaimana mungkin teori Anda masuk akal? Kapal perang. Gadis. Jika orang dahulu benar-benar menggambar semua ini persis seperti yang kamu bayangkan, maka saya harus mengatakan, imajinasi mereka benar-benar sesuatu yang lain. Jawab Meredith. Saya tahu kedengarannya gila tapi mural ini memberi saya perasaan yang sangat aneh. Kata Gia, kamu tidak sendirian di sana. Jawab Geralt sambil menatap mural itu juga. Mendengar itu, Gia menoleh untuk melihat Geralt sebelum tersenyum. Merasa tidak nyaman dengan cara Geralt dan Gia saling memandang. Meredith segera berdiri di antara mereka sebelum bertanya. Ngomong-ngomong, Gia, kemana mayat wanita muda berbaju putih itu dipindahkan? Itu tidak disebutkan di mural. Sayangnya, mural itu hanya mengatakan bahwa keduanya terpisah. Bagaimanapun juga, apakah menurutmu semua ini hanyalah fantasi yang dimiliki orang dahulu, Sadrian? Tanya Gia sambil menatap Geralt. Sebelum Geralt sempat menjawab, Meredith menyelanya dengan berkata, Kak, kau tahu, kenapa kita tidak membicarakan ini setelah kita meninggalkan tempat ini? Rasanya agak sulit bernapas di sini. Bukan begitu, Sadrian. Kenapa kamu tidak mengeluarkan kami dari sini dulu? Sepakat, jawab Geralt dengan anggukan. Pada saat mereka bertiga keluar dari sumur kuno, hari sudah larut malam dan bulan sudah tinggi di langit. Geralt kemudian membawa kedua gadis itu kembali ke gedung bobrok. Setibanya di sana, mereka melihat bahwa kerumunan orang telah berkumpul kembali. Pernah Profesor Yell dan peneliti lain ada di sana. Mereka sebelumnya kembali ke gedung begitu mereka menyadari bahwa tidak mungkin mereka bisa mengejar Geralt. Selain dua kematian, satu-satunya orang lain yang terluka parah adalah Win. Dan dia juga menderita demam tinggi. Meskipun yang lain berhasil baik-baik saja, mereka semua sama-sama merasa tidak nyaman karena takut. Sekarang Geralt ada di sini. Bagaimanapun, mereka semua akhirnya bisa beristirahat sedikit lebih mudah setelah melalui begitu banyak hari ini. Saat yang lain beristirahat, Geralt sendiri tetap terjaga. Setelah menyalakan api unggun, dia terus menjaga yang lain sambil memastikan untuk melemparkan kayu bakar ke dalam api yang hangat dari waktu ke waktu. Meredith dan Gia, di sisi lain, tetap terjaga juga. Mata mereka berdua terkelupas saat mereka terus menatap Geralt yang saat ini duduk di dekat pintu masuk untuk beberapa waktu. Di bawah sinar bulan, siluetnya yang tinggi dan berotot memberi mereka rasa damai dan aman. Akhirnya, Meredith berguling ke samping untuk melihat Gia sebelum berbisik. Kamu juga tidak tidur, Gia? Tidak sama sekali, bisik Gia kembali. Katakanlah, sejak kita terbangun di sarang monster itu, aku memperhatikan bahwa kamu terus-menerus menatap Sadrian. Apakah kamu menyukainya? Tanya Meredith. Sedikit kecemburuan tercermin dalam suaranya. Tidak, tentu saja tidak, jawab Gia. Lagi pula, orang yang dia sukai adalah Geralt dan Gia tahu pasti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Meskipun benar bahwa Sadrian dan Geralt terlihat sangat mirip, Sadrian bukanlah orang yang benar-benar dia cintai. Setidaknya itulah yang terus diingatkan Gia pada dirinya sendiri. Namun, Gia tidak bisa menyangkal bahwa dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Baik Sadrian dan Geralt benar-benar terlihat sangat mirip. Dengar, aku hanya sering menatapnya karena dia sangat mirip dengan Geralt, tambah Gia dengan nada lembut. Yah, mereka mungkin mirip. Tapi ingat dia bukan Geralt, bisik Meredith sebagai balasannya. Mendengar itu, Gia berguling sedikit ke sampingnya sebelum bertanya. Kalau begitu, bagaimana denganmu? Anda mungkin menyukai Sadrian, bukan? Saya dapat memberitahu. Gia sangat menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit cemburu ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Aku tahu, sementara saya telah bertemu banyak pria tampan dan hebat sebelumnya. Saya belum pernah bertemu seseorang yang bisa membuat saya terkesan seperti Sadrian. Saya sudah menunggu bertahun-tahun untuk orang seperti itu muncul. Karena perasaan ini, saya percaya bahwa saya akhirnya menemukan orang yang tepat untuk saya. Jawab Meredith. Begitu, kata Gia, merasakan campuran emosi di hatinya. Dia hanya tidak bisa membantu tetapi merasa kesal setelah mendengar itu.
Jadi, karena kita berdua kakak beradik yang baik, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Gia. Karena Sadrian bukan orang yang tepat untukmu. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk mencoba mengejarnya? Lagi pula, aku sudah menunggu begitu lama sampai hatiku tergerak oleh seseorang. Bisik Meredith sambil meremas tangan Gia dengan lembut. Gia sama sekali tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya setelah mendengar itu. Sementara dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Geralt dan Sadrian meski terlihat sangat mirip bukanlah orang yang sama. Mau tak mau dia merasa bahwa perilaku halus Sadrian juga terlalu mirip dengan Geralt. Ini terutama terlihat ketika dia baru saja bangun di sarang monster itu sebelumnya. Saat itu, dia ingat Geralt memanggil namanya. Meskipun dia tidak tahu apakah itu semua hanya ilusi, dia yakin dia telah mendengar suara Geralt. Untuk bukti yang lebih kuat, ketika Sadrian tersipu sebelumnya, dia tersipu persis seperti yang dilakukan Geralt ketika mereka pertama kali berkenalan selama hari-hari universitas mereka. Seolah itu belum cukup, cara Sadrian mengerucutkan bibirnya ketika mereka masih berada di ruangan batu itu juga sangat mirip dengan yang biasa dilakukan Geralt. Apakah Sadrian benar-benar Geralt? Apakah dia sengaja menyembunyikan sesuatu darinya? Dia mungkin ingin menipunya. Tetapi setiap kali dia melihatnya menatapnya, dia dapat merasakan bahwa itu adalah mata seseorang yang akhirnya bertemu kembali dengan seorang kenalannya setelah lama menghilang. Gadis biasanya sangat jeli. Dan Gia sendiri tidak berbeda. Selain itu, intuisi femininnya juga sangat kuat. Memahami itu, fakta bahwa dia dapat menemukan begitu banyak kesamaan antara Geralt dan Sadrian membuatnya tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan Meredith. Aku akan menganggap diammu sebagai persetujuanku untuk mengejar Sadrian kalau begitu. Aku akan mulai mengejarnya mulai besok, kata Meredith. Baik, jawab Gia dengan nada lembut. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengingatkan dirinya lagi bahwa Geralt adalah orang yang dia cintai. Jadi bagaimana jika Sadrian terlihat seperti dia? Pada akhirnya, dia masih bukan Geralt. Jika Meredith benar-benar menyukai Sadrian, maka Gia tahu dia tidak punya hak untuk mencegahnya mengejar kebahagiaannya sendiri. Kamu tidak boleh begitu egois, Gia, pikir Gia, mencoba menghibur dirinya sendiri. Terlepas dari itu, tak satu pun dari gadis-gadis itu tidur sedikit pun malam itu karena betapa sibuknya mereka dengan kekhawatiran mereka sendiri. Pagi-pagi keesokan harinya, semua orang berkemas bersiap untuk pergi ketika Meredith berjalan ke Geralt sebelum berkata, "Apakah kamu haus, Sadrian? Saya punya air dengan saya jika Anda mau." Mendengar itu, respon pertama Geralt adalah mengintip Gia melalui sudut matanya. Menyadari bahwa Gia sendiri diam-diam menatapnya, Geralt menoleh untuk melihat Meredith, tersenyum lembut sebelum menjawab. "Tentu. Mengapa tidak? Aku sedikit haus sekarang. Hehe, karena kamu begitu fokus menyelamatkan dan melindungi kami tadi malam. Kamu mungkin tidak mendapatkan istirahat yang cukup sama sekali. Jadi minumlah untuk memastikan Anda tidak mengalami dehidrasi berlebihan juga," kata Meredith sambil balas tersenyum. Sambil menyesap airnya, Geralt lalu berkata, kenapa airnya manis?" "Hah, manis? Bagaimana bisa?" jawab Meredith, terkejut. Namun, dia dengan cepat menangkap apa yang dia maksudkan. Begitu dia melakukannya, dia hanya bisa tersipu ketika dia menambahkan, "Oh, ayolah, Sadrian. Sekarang kamu hanya menggodaku." Saat mereka berdua terus bertengkar dengan main-main, Gia yang masih berdiri di samping mau tidak mau mengepalkan tinjunya sedikit. Dia bahkan tidak yakin ekspresi apa yang harus dibuat. Terlihat dari bagaimana dia sesekali mengangkat wajahnya. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar terlalu memikirkan segalanya. Mungkin Meredith dan Sadrian benar-benar pasangan yang sempurna. Hanya dengan melihat mereka, dia bisa tahu betapa bagusnya mereka terlihat bersama. Bahkan setelah meninggalkan gedung, Gia melihat Geralt sesekali mengobrol dengan Meredith saat mereka melanjutkan perjalanan. Geralt, tentu saja, sengaja melakukan semua ini di depan Gia. Karena dia sangat menyadari bahwa tidak mungkin hubungan berkembang di antara mereka terlepas dari apakah dia Geralt atau Sadrian baginya. Dengan menggoda Meredith, dia berharap Gia akan menyerah dan melupakan semua tentang dia dan mencoba memulai hubungan baru. Terlebih lagi,
Tidak mungkin Geralt bisa kembali ke kehidupan sebelumnya setelah semua yang telah terjadi. Mengetahui itu, dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang dia lakukan saat ini. Dia hanya tidak tahan menyakiti Gia lebih dari yang dia butuhkan. Rombongan itu berangkat pagi-pagi sekali. Dan hampir tengah hari ketika Master of the Desert tiba-tiba berteriak, apa itu di depan? Saat dia mengatakan itu, dia menghentikan unta-untanya dari melanjutkan untuk saat ini. Sepertinya kendaraan yang jatuh. Aku bisa melihat beberapa sosok manusia tergeletak di pasir. Teriak salah satu turis. Omong kosong. Kami berada di antah berantah. Mengapa sebuah kendaraan tiba-tiba muncul di sini? Jawab Profesor Yell. Pada saat itu, Geralt sendiri menyipitkan matanya untuk melihat reruntuhan. Perlahan mengerutkan kening. Dia kemudian berkata, itu bukan sembarang kendaraan. Itu helikopter. Setelah mengatakan itu, Geralt mulai berlari menuju lokasi kecelakaan. Bagi yang lain, Geralt sekarang menjadi pemandu seperti halnya Master of the Desert. Akibatnya, mereka semua mengejarnya. Mengelilingi Geralt begitu mereka tiba di tempat kejadian. Sekarang dari dekat dengan puing-puing helikopter, semua orang bisa melihat beberapa bagian kendaraan berserakan di mana-mana. Karena api dari kecelakaan itu telah lama padam, Geralt memperkirakan bahwa insiden itu terjadi pada dini hari kemarin. Lihat di sana, saya pikir itu adalah mayat. Teriak Meredith sambil menunjuk ke gundukan pasir. Mendengar itu, Geralt berlari ke tempat yang ditunjuk Meredith. Secara keseluruhan, Geralt menemukan bahwa ada 4 mayat tergeletak di sekitar lokasi kecelakaan awal. Namun, bukan itu yang menyebabkan kelopak mata Geralt berkedut setelah melihat keempatnya dengan baik. Kenapa mereka semua memakai jubah hitam? Mungkinkah mereka perampok makam? Anda tahu, seperti yang biasanya mereka tampilkan di film dan drama televisi. Kenapa lagi mereka berpakaian seperti ini? Ketika yang lain mulai mendiskusikan situasi saat ini di antara mereka sendiri di antara tegukan yang dipenuhi dengan kekhawatiran, tidak ada yang bisa memperhatikan keterkejutan di wajah Geralt. Memeriksa keempat napas pria itu hanya untuk mengukur 2 kali. Geralt memastikan bahwa mereka berempat sudah mati saat dia berpikir dalam hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka bahkan ada di sini? Mayat itu bukan milik sembarang orang. Mayat-mayat itu adalah saudara-saudaranya dari Istana Jiwa. Geralt sudah punya firasat buruk sebelumnya ketika dia melihat betapa akrabnya helikopter itu. Setelah mengetahui bahwa asumsinya benar, Geralt mau tidak mau merasa sangat kesal. Lagi pula, mereka yang berasal dari Istana Jiwa pada dasarnya juga bagian dari keluarga Crawford. Dari kelihatannya, mereka pasti datang ke padang pasir untuk mencarinya. Geralt sangat menyadari bahwa helikopter dari Soul Place telah dirancang khusus agar hampir mustahil untuk jatuh. Namun, melihat banyak titik tumpahan bensin yang menggelapkan pasir, terbukti bagaimana pelakunya membuat helikopter itu jatuh. Namun, siapa yang bisa menjadi pembunuhnya? Setelah hati-hati memeriksa masing-masing dari 4 mayat, dia akhirnya menemukan petunjuk tentang salah satu dari mereka. Orang ini, khususnya, berhasil merangkak cukup jauh dari helikopter setelah jatuh. Geralt yakin dia telah merangkak karena ada jejak samar dia menyeret tubuhnya di sepanjang pasir sebelum akhirnya mati. Mengangkat jubah mayat, Geralt segera melihat jejak telapak tangan di dadanya. Orang ini tidak mati karena kecelakaan helikopter. Dia dibunuh setelah pesawat itu mendarat. Terkejut dengan penemuannya, Geralt bergumam, sidik telapak tangan ini. Karena orang-orang dari Istana Jiwa semuanya adalah juara, orang biasa pasti tidak akan bisa membunuh mereka sama sekali. Hanya orang-orang yang lebih kuat darinya yang bisa melakukan perbuatan itu. Dengan kata lain, si pembunuh harus menjadi tuan yang hebat. Karena cetakan telapak tangan di dada adalah telapak tangan kiri. Tidak sulit bagi Geralt untuk menyatukan 2 dan 2. Seorang master kidal yang hebat. Ini hanya bisa menjadi karya Christopher Moldell. Dengan pemikiran itu, Geralt segera meningkatkan kewaspadaannya. Tentu saja orang tua itu. Geralt secara pribadi menyaksikan Christopher menabrakkan helikopternya. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan keji seperti itu. Mungkinkah Christopher sudah mengejarnya sampai ke sini? Sementara Geralt sekarang memiliki kekuatan Dawnbreaker.
Dia tahu bahwa dia masih jauh dari mampu menghadapi seseorang seperti Christopher. Bagaimanapun, apa yang benar-benar Start memikirkan bahwa lelaki tua itu sangat ingin menangkapnya. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Sadrian? Bisakah Anda mengenal orang-orang ini? Tanya Profesor Yell begitu dia melihat betapa seriusnya ekspresi Geralt. Ya, jawab Geralt dengan anggukan. Begitu, sayang sekali mereka harus mati dalam kecelakaan udara seperti ini, kata Profesor sambil menghela nafas. Oh, itu bukan kecelakaan biasa. Mereka dibunuh, kata Geralt sambil berdiri. Saat yang lain mendengar itu, anggota lain dari kelompok itu mulai panik. Dibunuh. Siapa yang bisa begitu kuat melakukan hal seperti itu? Tanya salah satu turis. Saya khawatir saya tidak akan dapat meringkas seluruh situasi dalam 1 atau 2 kalimat. Bagaimanapun, pembunuhnya mengejarku. Karena itu, saya percaya akan lebih bijaksana bagi kita untuk membagi jalan mulai sekarang. Profesor Yell, sampai Anda meninggalkan gurun, Anda harus memastikan bahwa semua orang berhati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan. Jawab Geralt dengan ekspresi serius di wajahnya. Dari apa yang telah dipelajari Geralt dari karakter Christopher, lelaki tua itu tidak akan membiarkan siapapun tetap hidup selama mereka menghalangi dia dan Geralt. Dengan begitu banyak orang dalam kelompok itu, Geralt benar-benar tidak ingin menjadi alasan mereka semua terluka. Ini terutama terjadi pada Gia. Setelah mendengar itu, mata Meredith menjadi sedikit merah saat bertanya. Apakah kamu akan pergi sekarang, Sadrian? Kamu tidak bepergian dengan kami lagi. Ya, aku harus. Mengikutiku hanya akan membuat kalian semua terluka. Jawab Geralt. Pada saat itu, dia memikirkan sesuatu. Mengambil peta gurun dari sakunya. Dia menggunakan kekuatan batin rahasianya dan berkonsentrasi keras pada citra peti mati abadi. Entah bagaimana, dia berhasil menghapus lokasi peti mati abadi langsung dari peta. Setelah itu, dia tampak merenung sebentar sebelum berjalan ke Gia yang telah menatapnya selama ini dengan peta di tangannya. Ambil peta ini. Gunakan jika Anda ingin meneliti gurun ini secara menyeluruh. Saya yakin ini akan sangat membantu Anda berdua dalam hal pekerjaan. Jika diperlukan, itu juga akan membantu Anda mendapatkan bantalan dan membantu Anda semua meninggalkan tempat ini. Kata Geralt sambil menatap lurus ke matanya sambil menyerahkan peta padanya. Gia sendiri sedikit tercengang. Tapi bukan karena apa yang baru saja dia katakan. Sebaliknya, itu karena cara dia saat ini menatapnya benar-benar terasa seperti yang biasa dilakukan Geralt. Kamu gadis yang baik. Jadi selalu lindungi dirimu sampai kamu menemukan pria yang cocok untuk melindungimu. Saya ingat Anda mengatakan bahwa saya sangat mirip dengan orang Geralt ini. Setelah mendengarkan apa yang Anda katakan tentang dia, saya percaya bahwa Geralt merasakan hal yang sama seperti Anda. Bagaimanapun, saya harap Anda akan menjalani kehidupan yang bahagia dan diberkati. Tambah Geralt sambil dengan lembut meletakkan peta di tangannya. Saat napas Gia semakin cepat, Geralt menoleh untuk melihat Meredith dan setelah memberinya anggukan, dia berbalik sebelum berkata, "Baiklah, sekarang saatnya untuk berpisah. Semuanya, hati-hati." Dengan itu, dia mulai berjalan pergi, meninggalkan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.